Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Widetung Tien. Yang terhormat dan kami hormati para wakil ketua dan para anggota Komisi 8 DPR RI. Yang saya hormati para mentua di lingkungan Kementerian Agama yang hadir, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Nanti yang pertama maka lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangka evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021, pelaksanaan APBN 2022, dan isu-isu aktual yang terkait dengan penyampaian aspirasi para anggota di masa reses. Rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari surat undangan Wakil Ketua DPR RI 12/PW-11/11/1/1/18 Januari 2022 tentang Undang Raker, dan pada kesempatan yang perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi Hormat yang terus memberikan perhatian dan dukungan kepada Kementerian Agama, kualitas kinerja khususnya dalam pemberian bimbingan dan pelayanan agama dan pendidikan keagamaan serta Indonesia. Dan yang terbaru, terima kasih Ketua dan pimpinan serta para anggota Komisi 8 Haji bisa digunakan sebagai tempat karantina setelah melalui raker dengan membuat para jamaah umroh ini semakin ringan dalam pembiayaan, karena praktis di asrama biayanya pasti lebih murah, dan yang lebih penting lagi bisa menekan jamaah pulang umroh itu, karena di asrama haji itu jendelanya masih bisa dibuka, kalau di hotel itu susah dibuka. Kalau butuh ruang terbuka di asrama haji masih memungkinkan, kalau di hotel akan sangat sulit. Para wakil ketua dan para anggota yang saya hormati, selanjutnya dalam tahun anggaran 2021 pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, isu aktual yang terkait menyampaikan aspirasi masa reses, perkenankan kami menyampaikan paparan anggaran Kementerian Agama berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 2 Oktober 2020, anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2021 sebesar Rp69.386.822.000. Anggaran ini mengalami perubahan sesuai dinamika kebijakan APBN. Perubahan terjadi itu baik karena ada penyesuaian anggaran belanja, penambahan, maupun karena penghematan anggaran. Perubahan berupa penyesuaian terjadi akibat adanya perubahan target anggaran yang bersumber dari BLU, Negeri, peluncuran anggaran surat berharga syariah negara atau SBSN tahun 2020, penerimaan hibah langsung dalam negeri. Sedangkan perubahan berupa penambahan anggaran untuk pemberian kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan pemenuhan anggaran untuk pembayaran hutang selisih tukin guru madrasah dan dosen pada PTKN tahun 2015-18. Adapun perubahan berupa anggaran belanja terjadi dikarenakan adanya kebijakan refocusing dan realokasi tahun anggaran 2021 yang diambil oleh pemerintah, mulai dari tahap 1 sampai dengan refocusing dan realokasi ini dimaksudkan untuk menjaga defisit APBN tahun anggaran 2021 agar tercipta APBN yang prudent dan sustainable. Dinamika sebagaimana tersebut di atas, besaran pagu awal tahun 2021 Kementerian Agama dari 66 miliar 386.822.000 rupiah aktual sebesar 68.912.328.000.000. Besaran anggaran Kementerian Agama berdasarkan pagu aktual per 21 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Alokasi 2021 66 triliun 386.822.000 rupiah mengalami penyesuaian 1.941.675.000 rupiah, sehingga pagu akhirnya Rp1.912.328.497 rupiah. Realisasi anggaran tahun 2021,
Anggaran Kementerian Agama tahun 2021 68,9 triliun telah direalisasikan sebesar 68 triliun 5 miliar 713 juta 891.623 rupiah atau 52%. Capaian realisasi anggaran tersebut menduduki peringkat pertama dari 10 kementerian lembaga yang terbesar. Posisi realisasi anggaran Kementerian Agama tahun 2021 berada di atas nasional sebesar 95,50%. Berikut tabel realisasi APBN Kementerian Agama berdasarkan SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kementerian Keuangan per 21 Januari 2020. APBN 68 triliun 912 miliar 328 juta 497 dan realisasi 68 triliun 582 miliar 713 juta 891.003 rupiah atau kalau di persentase 99,52% tepatnya, tersisa 329 miliar 614 juta 677 rupiah. Adapun realisasi anggaran Kementerian Agama berdasarkan fungsi dan sumber dana serta realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Di tabel 4 itu menggambarkan realisasi anggaran. Tabel ini menunjukkan realisasi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2021 fungsi agama yang cukup tinggi sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan ketentuan pasal 39 huruf A Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun 2007 dan evaluasi anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga bahwa nilai kinerja anggaran di atas 90% dikategorikan sangat baik. Itu menggambarkan realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan unit eselon 1. Realisasi anggaran di Bimas Kristen dan Sekretariat Jenderal mengalami pagu minus lebih besar dari pagu yang tersedia. Hal ini terjadi pada akun belanja pegawai karena belanja pegawai tersebut melebihi pagu yang tersedia. Saat ini sedang dilakukan revisi pagu minus tingkat Kementerian Agama Keuangan agar pagu minus tersebut dapat ditutup dengan anggaran sisa yang tersedia pada unit eselon 1 lainnya memiliki saldo. Pada tabel 6 menggambarkan realisasi anggaran tahun depan pada jenis belanja. Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada jenis belanja sebesar 103,2%, sedangkan belanja lainnya berada di atas 90% yang menunjuk baik. Adapun besaran realisasi belanja pegawai yang melebihi pagu disebabkan anggaran belanja pegawai akibat adanya mutasi jabatan dari administrasi ke fungsional yang masif, baik karena penyetaraan jabatan fungsional maupun karena in-passing. Kebutuhan penyediaan tunjangan fungsional pada masing-masing ini pada akhirnya mendesak ketersediaan belanja pegawai. Tabel 7 menggambarkan 2021 berdasarkan sumber dana. Pada tabel ini, rupiah murni merupakan sumber dana dengan realisasi yang terbesar 101,31%, sedangkan rupiah murni pendamping dan pinjaman luar negeri merupakan yang penyerapannya rendah, yaitu di bawah 70%. Adapun besarnya realisasi disebabkan anggaran belanja pegawai yang mengalami kekurangan, sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas. Rendahnya disebabkan karena pada kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah dan relevansi pendidikan madrasah terdapat belanja jasa lainnya. Belanja jasa konsultan tidak terserap optimal akibat masih adanya beberapa pembatasan kegiatan pelatihan dan peningkatan publik bidang pendidikan. Sedangkan rendahnya realisasi rupiah murni pendamping di belanja non operasional lainnya dan belanja modal gedung dan bangunan pada kegiatan peningkatan advansi dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan Islam tidak terserap secara optimal untuk mendukung pendidikan tinggi. Pada tabel 8 tergambarkan realisasi tahun 2021 berdasarkan unit eselon 1. Anggaran ini merupakan anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat mitigasi dan antisipasi terhadap penyebaran virus COVID-19 dan lingkungan kerja. Pelaksanaan antara lain adalah untuk pembelian APD, penguatan daya tahan pelaksanaan swab, pembelian lisensi Zoom, penyediaan paket internet dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19.
Pada tahun 2021 ini kegiatan terkait COVID-19, belanja modal dan belanja barang. Tidak ada belanja bantuan sosial yang dialokasikan untuk kegiatan COVID-19. Pada tabel 9 tergambarkan realisasi anggaran PEM berdasarkan unit eselon 1 2021 hanya berupa pemberian bantuan kuota internet untuk pelaksanaan PJJ bagi siswa, guru, dan dosen di lingkungan satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan para anggota Komisi 8 yang terhormat, adanya wabah pandemi COVID-19 Indonesia, capaian sasaran strategis tahun 2021 bidang pendidikan keagamaan masih kasar dan angka partisipasi murni masih di bawah angka target dengan selisih antara 0,12% dan nanti akan dilakukan pengukuran kembali pada awal tahun 2020. Sementara untuk capaian kualitas akreditasi mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan kenaikan yang sangat signifikan antara 1-3% dari target yang sudah ditetapkan. Perguruan tinggi keagamaan yang memiliki kelas internasional mengalami kenaikan 0,12% dari target, lulusan yang bertahun turun 0,03% dari target, publikasi ilmiah di jurnal internasional naik 1 guru terhadap siswa yang seharusnya 1:20 menjadi 1:27. Hal ini dikarenakan di sekolah keagamaan di bawah Kementerian Agama. Capaian sasaran setelah tahun 2021 dibanding capaian tahun 2020 adalah sebagai berikut. Indeks tahun 2020 82,52% dan capaian tahun 2021 83,9. Indeks kesalian umat beragama capaian tahun 2020 82,52 poin, 2021 83,92 poin. Yang kedua, indeks kerukunan umat beragama capaian tahun 2006 poin dan capaian tahun 2021 72,39 poin. Indeks kepuasan 2020 tidak dilaksanakan penilaian karena pandemi dan capaian tahun 2021 poin, adapun capaian jika dibandingkan pada tahun 2019 77 poin. Predikat opini laporan keuangan capaian tahun 2020 WTP dan capaian tahun 2021. Kemudian indeks atau nilai reformasi birokrasi tahun 2020 75,32 poin. 1 masih menunggu indeks dari Kemenpan RB. Untuk nilai reformasi mengalami kenaikan yang signifikan tahun ke tahun. Di samping capaian strategis di atas, terdas nasional Kementerian Agama tahun 2021 yang dimonitoring dan dievaluasi oleh Menko PM dan evaluasi kantor staf presiden. 7 program di atas tersebut adalah yang pertama, bimbingan perkawinan pranikah pada Bimas Islam dan bimbingan keluarga Hita Sukaya pada agama Buddha, Indonesia Pintar, penyediaan kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. Yang ketiga, keempat, pelatihan teknis substantif moderasi beragama bagi penyuluh agama dan guru Ustadz Pondok Pesantren pada 3 wilayah prioritas, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tengah. Yang kelima, revitalisasi asrama haji. Yang keenam, revitalisasi pusat pelayanan haji dan umroh penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya. Terdapat rencana aksi pada tujuan tersebut. Capaian Kementerian Agama pada pelaporan B09 atau bulan ke-9 adalah 100%, di bulan ke-12 adalah 100%. Berikutnya, capaian 100% juga terhadap rencana nasional hak asasi manusia terkait disabilitas pada lembaga pendidikan dan ibadah. Rencana aksi HAM melalui sistem monitoring dan evaluasi kantor staf presiden. Kementerian Agama melaksanakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial. Sudah dilakukan MOU antara BPJS Tenaga Kerjaan dan Kementerian Agama dan sesuai target keputusan Menteri Agama nomor 1069 tahun 2021 tentang perlindungan pendidikan dan tenaga pendukung lainnya non-aparatur sipil negara. Kementerian tahun 2021 secara umum masih sama dengan tahun 2020, yaitu adanya pandemi COVID-19 belum kelihatan berakhir, sehingga beberapa kebijakan pemerintah diterbitkan dalam COVID-19 dan upaya pemulihan akibat COVID-19 serta refocusing belanja kementerian. Secara khusus, kendala dalam pelaksanaan anggaran pada kementerian antara lain
adanya kebijakan PPKM yang menyebabkan pembatasan kegiatan, pencairan anggaran yang sudah direncanakan menjadi tertunda atau bahkan dilakukan revisi untuk mengubah kegiatan yang mengalami pembatasan. Kemudian terdapat revisi pagu akibat refocusing yang terjadi 4 kali sehingga menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu yang berpengaruh pada PAN karena kementerian harus mengubah perencanaan anggaran dalam waktu singkat. Juga nasional yang memiliki anggaran besar yang mengalami penundaan dan pembatalan pelaksanaannya, adanya dan kegiatan sehingga menyebabkan pelaksanaan revisi yang berpengaruh kepada proses sesuai dengan rencana penarikan dana yang sudah ditetapkan. Lalu adanya perubahan penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan perubahan tata hubungan kerja. Terhadap hal ini, Peraturan Nomor 517 tahun 2021 yang mengatur tata hubungan pejabat 2 dengan para pejabat fungsional serta masih adanya usulan relokasi dan identifikasi dilaksanakan dan atau karena perubahan kebijakan. Anggaran tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2020 tahunan tahun 2022 sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S909/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran Kementerian 2022. Alokasi anggaran Kementerian Agama sebesar Rp63.483.486.000 dengan uraian alokasi anggaran pada masing-masing unit asuhan pada tabel 10. Nilai anggaran Kementerian Agama sebagaimana termuat pada tabel tersebut termasuk anggaran yang diblokir kasihkan dalam kebijakan automatic adjustment atau AA. Blokir anggaran adalah berupa catatan pada halaman 4 dalam DIPA kegiatan atau alokasi anggaran yang diberi catatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dipergunakan dikarenakan belum terpenuhinya. Kondisi ini jika tidak segera dilakukan revisi akan berdampak pada pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan kinerja pada awal tahun menjadi rendah. Untuk itu terhadap catatan blokir ini Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal telah kerja yang memiliki anggaran diblokir untuk segera melakukan revisi pada awal tahun anggaran ini di bawah koordinasi. Rangkaian rincian blokir anggaran berdasarkan unit asuhan 1 nomor 11 dan adapun kebijakan AA adalah mekanisme dalam rangka pencadangan belanja pemerintah pusat dari sebagian belanja kementerian lembaga yang diblokir sementara. Alokasi AA belanja tahun 2022 Kementerian Agama adalah Rp3.739.907. Pelaksanaan kebijakan ini di Kementerian Agama dilakukan dengan memberikan catatan blokir pada beberapa output blokir dan beberapa kegiatan pada jenis blokir yang ada atau existing untuk memenuhi alokasi AA. Diharapkan dengan ada ini pelaksanaan APBN tahun 2022 tidak lagi dibayangi ketidakpastian, terutama bayangan akan adanya alokasi anggaran sebagaimana yang terjadi pada tahun 2021. Ini dikarenakan dengan adanya kebijakan AA ini, lembaga telah mencadangkan anggaran kurang lebih 5% dari total anggaran masing-masing untuk dipergunakan berbagai keperluan penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Berikut adalah besaran AA berdasarkan yang tergambar pada tabel nomor 12. Terhadap anggaran automatic adjustment ini, akhir semester 1 tahun 2022 tidak terdapat peningkatan yang signifikan atas kebutuhan anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut dapat dipergunakan oleh instansi yang bersangkutan. Kemudian realisasi anggaran tahun 2000. Anggaran Kementerian Agama tahun 2022 sebesar Rp66.453.208.000 sudah direalisasikan sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp1.461.166.763 atau 1,76%. Realisasinya tergambar pada tabel nomor 13. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran tahun 2022, Kementerian Anggaran nomor 32 tahun 2021 tentang penambahan komitmen dalam format perjanjian kinerja pada satu agama, di mana pada perjanjian kinerja tersebut
memuat klausul komitmen pada pernyataan perjanjian kinerja. Pertama, satuan kerja bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan 3 tahun 2000 realisasi anggaran kurang dari 75%. Ini dimaksudkan sebagaimana tadi Ketua sampaikan di awal sidang bahwa ini bertujuan untuk menghindari November-Desember syndrome agar tidak semua kegiatan ditumpuk di akhir tahun. Penambahan indikator kinerja pada lampiran perjanjian kinerja yaitu nilai kinerja anggaran sebesar 95 sebagai nomor 2 PMK 02/2021 tentang tata cara pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi Kementerian Negara dan lembaga. Kemudian kendala pelaksanaan anggaran tahun 2022. Kebijakan automatic adjustment dan pemblokiran anggaran serta kemungkinan masih ada pemberlakuan aturan terkait yang saat ini sudah merebak dengan varian baru Omikron. Kendala yang mungkin dihadapi adalah lemah pelaksanaan anggaran baik di satuan kerja pusat maupun satuan kerja instansi vertikal dan UPT di daerah. Penyerapan anggaran menjadi lambat. Terhadap hal ini, sebagaimana disebutkan, kami telah menerbitkan edaran nomor 32 tentang penambahan komitmen dalam format perjanjian kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Diharapkan secara tidak langsung mendorong pimpinan satuan kerja untuk berupaya menghilangkan atau mengatasi kendala yang dihadapi. Dalam pelaksanaan anggaran, penerapan modul pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada aplikasi Sakti akan diperlakukan secara penuh, mengganggu proses pencairan dikarenakan perlu waktu penyesuaian bagi para operator. Namun kami yakin bahwa para operator kami dapat terhadap modul aplikasi tersebut. Kemudian yang terkait dengan isu-isu aktual, kami menyampaikan beberapa isu aktual yang perlu mendapat perhatian dan masukan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI. Isu-isu tersebut diantaranya adalah yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama. Kementerian Agama telah mengumumkan hasil seleksi calon P3K setelah proses yang panjang dan koordinasi RB, BKN dan juga Panselnas. Sebanyak 7.411 pendaftar dinyatakan lulus sebagai Kementerian Agama dari 9.144 ex tenaga honorer yang mendaftar. Kelulusan peserta formasi tahun 2021 ini ditetapkan berdasarkan pada dua hal. Yang pertama, peserta yang mengikuti seluruh tahapan seleksi, dan kedua, peserta yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan keputusan Menteri Pan RP 497 tahun 2021 tentang penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk di lingkungan Kementerian Agama tahun anggaran 2021. Terhadap pengumuman hasil ini, peserta yang merasa keberatan dipersilakan untuk tentu pada masa sanggah selama 3 hari setelah pengumuman melalui akun SSCASN https sscasn.bkn.go.id. Kementerian Agama dan BKN selanjutnya akan melakukan pemberkasan yang lulus seleksi untuk diusulkan mendapat penetapan nomor induk P3K. Diupayakan proses pemberkasan dan surat keputusan pengangkatan P3K insya Allah terbit Maret 2022. Melalui forum ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan seleksi calon P3K Kementerian Agama dapat dipantau melalui kemenak.go.id atau jas.go.id dan sscasn.bkn.go.id. Update informasi juga bisa dipantau melalui media Instagram Kemenak RI, JSN Kemenak, kemudian Twitter di Kemenak RI, Telegram, JSN Kemenak. Kami juga terkait pelaksanaan seleksi calon P3K dengan menghubungi call center panitia pada telepon 0213802 extension 231 pada jam kerja. Kemudian peningkatan akses, mutu, dan relevansi pesantren keagamaan Islam. Terdapat 7 isu utama dalam hal peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Yang pertama, sebagaimana tadi disinggung juga oleh Ketua, pembentukan Majelis Masyayikh untuk penjaminan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020. Yang kedua, penguatan peran pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam pengembangan moderasi beragama.
Yang ketiga, tradisi akademik pesantren dan pendidikan keagamaan Islam sebagai sumber rujukan belajar Islam bersanad. Fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan Islam melalui penyediaan dan peningkatan mutu sarpras, peningkatan ustadz, beasiswa santri, penjaminan mutu, dan lain sebagainya. Yang kelima, dukungan untuk implementasi program berdasarkan rumusan peta jalan Kementerian Pesantren. Yang keenam, dukungan untuk memastikan entitas pesantren dan pendidikan menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Dan yang ketujuh, dukungan pengembangan struktur kelembagaan diniyah dan pondok pesantren menjadi Direktorat Jenderal Pesantren sebagai unit eselon 1 pada Kementerian Agama. Kemudian isu berikutnya adalah 10 juta sertifikat halal gratis bagi UMK. Pada tahun 2022, Kementerian Agama berencana menargetkan 10 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK melalui skema Safe Declare. Untuk ini kami sedang melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian lembaga dan Pemda diantara yang pertama, anggaran dari masing-masing kementerian lembaga dan Pemda. Kemudian yang kedua, redesain perencanaan sistem, mencantumkan klasifikasi rincian output sertifikat produk dan rincian output sertifikat halal UMK pada kementerian lembaga dan Pemda. Kemudian 100.000 pendamping proses produk halal. Untuk mendukung tercapainya 10 juta sertifikat halal, selain diperlukan dukungan sistem dan anggaran, diperlukan juga ketersediaan pendamping PPH. Dalam pendamping PPH ini selanjutnya akan melakukan sertifikasi dan validasi pernyataan halal pelaku usaha. Saat ini sedang dilakukan training for trainer terhadap 500 orang. Para trainer ini nanti akan melakukan pelatihan di masing-masing ormas Islam, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi. Adapun target bulan Maret sebanyak 100.000 orang. Kemudian isu revitalisasi KUA. Dalam mengoptimalkan kantor urusan agama, Kementerian Agama telah menetapkan revitalisasi KUA sebagai program prioritas Kementerian Agama. Berfokus pada 3 hal, yaitu perbaikan infrastruktur KUA, perluasan cakupan layanan KUA, dan kualitas SDM KUA. Seiring dengan program revitalisasi KUA ini, khususnya pada perbaikan infrastruktur, mengupayakan peningkatan status lahan KUA kecamatan yang berdiri di atas lahan pemerintah daerah. Satu, dia mengupayakan penerimaan hibah kepada Kementerian Agama atas tanah KUA kecamatan yang berdiri di atas. Saat ini Kementerian Agama terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemda terkait agar upaya kami sehingga aturan Kementerian Keuangan tentang pembangunan gedung layanan melalui mekanisme SBSN bisa terpenuhi. Langkah penting ini pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat agar hibah Pemda atas tanah tersebut dapat terrealisasi. Perlu diketahui 43 KUA kecamatan yang berdiri di atas lahan Pemda. Kemudian peningkatan honorarium penyuluh berstandar UMP atau kabupaten. Penyuluh agama non-PNS memainkan peranan strategi kehidupan beragama dengan tugas untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pendekatan bahasa, menjalankan fungsinya secara optimal sebagai corong terdepan Kementerian Agama menjadi cerminan kinerja Kementerian Agama masyarakat. Penyuluh agama menjadi agen moderasi, penjaga moral, penjaga akidah, menjaga akhlak masyarakat, sehingga perannya sangat. Namun dengan honorarium setiap bulan yang hanya 1 juta rupiah, tentu masih jauh untuk memenuhi beban kerja yang menjadi tanggung jawab yang cukup banyak. Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Agama mengupayakan pemenuhan honorarium tersebut dengan mengusulkan tambahan anggaran untuk penyuluh non-PNS provinsi dan kabupaten kota dengan harapan kiprah kinerjanya akan terus dapat ditingkatkan PJM Nasional 2020-2024, khususnya program penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama melalui kompetensi penceramah sebagai isu berikutnya. Jaringan stakeholders Kementerian Agama, kemasyarakatan agama, dan lembaga dakwah cukup luas. Keberadaan jaringan ini tentu diperlukan memecahkan problem umat. Salah satu bentuk kontribusi yang sedang diupayakan adalah Kementerian Agama, ormas agama, dan lembaga dakwah melakukan bimbingan kepada para dai atau penceramah agama. Fasilitas meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual
dengan strategi metode dakwah yang menitik beratkan keberagamaan dan wawasan kebangsaan. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para dai ini upaya penguatan moderasi beragama yang sudah dicanangkan dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024. Tahu bersama bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pemerintah menuju revolusi mental. Dan saat ini bimbingan teknis yang akan diselenggarakan adalah untuk dai Islam melalui tingkat pusat maupun di tingkat instansi vertikal dengan menggandeng peran serta organisasi masyarakat Islam setempat. Para dai memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Diharapkan para dai yang telah terbina dan bertambah wawasan semuanya dan memiliki integritas kebangsaan yang tinggi untuk bisa mensiarkan dakwah langsung pada masyarakat tempatnya melalui pendekatan kultur dan budaya setempat. Kemudian isu berikutnya adalah kurangnya penghulu di seluruh Indonesia berjumlah 8.978 orang. Jumlah ini masih setengah dari kondisi di pernikahan 2 juta peristiwa setiap tahunnya yang tersebar di 5.000 Indonesia. Kekurangan penghulu akan terjadi dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, di mana setengah dari jumlah tugas sebagai PNS atau rata-rata akan pensiun sebanyak 400 orang setiap tahunnya. Ini tentu akan berkorelasi pada kualitas pelayanan publik. Saat ini Ditjen Bimas Islam berupaya menambah kuota formasi calon hanya 150 orang setiap tahunnya, dan tentu kondisi ini membutuhkan dukungan sekali lagi dari Komisi 8 untuk merealisasikan target pemenuhan kuota penghulu di seluruh Indonesia. Kemudian isu sertifikasitas dengan Kementerian ATR BPN. Sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian penting dalam pengamanan dan legal. Melalui program sertifikasi tanah wakaf ini diharapkan aset wakaf terlindungi secara legal dan berkekuatan hukum. Ini merupakan program lintas sektor kerjasama antara Kementerian Agama dengan Badan Pertanahan Nasional. Melalui program Kementerian Agama dan Kementerian ATR BPN telah melaksanakan MOU untuk merealisasikan per 2022 dengan target 21.503 lokasi. Kami hormati Ketua Komisi, para pimpinan Komisi 8 serta anggota yang saya hormati. Demikian dalam rapat kerja yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 ini, pelaksanaan 2002, dan isu-isu aktual yang terkait penyampaian aspirasi pada masa reses. Dan kami yang pimpinan serta anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat untuk bisa terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN Kementerian yang akan datang. Adapun terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup tugas Kementerian Agama masih perlu pendalaman. Anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat dapat mengagendakan pembahasan lebih lanjut dengan unit teknis terkait. Saya terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan ingatan kinerja Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.